Materi ini adalah materi penguatan tentang ruang lingkup biologi. Yuk kita simak. Ruang lingkup biologi terdiri dari objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, dan permasalahan biologi. Objek biologi itu terdiri dari 6 atau yang dikatakan sebagai 6 kingdom. Yang pertama adalah Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan dunia animalia. Tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari yang paling sederhana, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, ini adalah contoh gambar permasalahan yang terdapat pada LKPD kalian. Nah, bagaimana menentukan objek biologi, tingkat organisasi, orientasi masalah, hipotesis, judul, dan variabel bebas serta variabel terikat. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan. Ini adalah pada gambar LKPD 2 nomor 1. Nah, terlihat pada gambar ini adalah orang yang mengalami penyakit yang dinamakan sebagai tuberkulosis. Nah, tuberkulosis sendiri itu disebabkan oleh suatu bakteri. Oleh karena itu, objek biologinya adalah kita masukkan ke dalam kelompok Eubacteria. Kemudian, sedangkan tingkat organisasinya adalah lebih cenderung kepada penderitanya, karena karena TBC ini menyerang paru-paru, di mana paru-paru itu adalah suatu organ. Nah, bagaimana menentukan orientasi masalahnya? Nah, biasanya orientasi masalah itu selalu dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi kalau misalnya dalam penentuan orientasi masalah ini, kalian bisa mengambilnya dari proses penularan, kemudian bisa proses pencegahan, bisa juga dari proses pengobatan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya berikan dalam bentuk pengobatan. Jadi orientasi masalah itu bisa saya ungkapkan seperti ini. Apakah penggunaan tanaman jenis apa atau tanaman bla 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 yang tentunya dilakukan melalui studi pustaka itu dapat melengkapi pengobatan medis pada penyakit TBC. Nah, kemudian hipotesisnya kalian tinggal menghilangkan kata tanya sehingga dapat dirumuskan hipotesisnya adalah tanaman jenis apa dapat melengkapi pengobatan medis pada penyakit TBC. Nah, titik-titik pada setelah tanaman itu bisa melalui studi pustaka. Jadi jenis tanaman apa yang bisa dapat digunakan untuk pengobatan medis, jadi melengkapi pengobatan medis pada penyakit TBC. Sehingga judul yang tepat dari hipotesis yang diambil adalah tanaman jenis apa itu dapat digunakan sebagai antibiotik alami pelengkap pengobatan medis terhadap penyakit TBC. Sehingga dari judul itu kalian bisa menentukan variabel bebas. Variabel bebas itu artinya variabel yang digunakan di dalam suatu proses penelitian itu yang bisa dirubah-rubah. Nah, karena judulnya seperti di atas, maka saya ambil variabel bebasnya adalah bisa jenis tanaman apa. Jadi kita buat ada jenis tanaman A, jenis tanaman B, jenis tanaman C, sehingga dari beberapa jenis tanaman itu kita bisa menyimpulkan jenis tanaman apa yang dapat digunakan untuk antibiotik alami. Kemudian bisa juga dengan variabel bebasnya adalah dosis pemberian. Misalnya dosis pemberian itu bisa misalnya 1 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari bisa, atau berdasarkan pada takarannya, misalnya 1 gelas, 2 gelas, dan seterusnya. Sedangkan variabel terikat itu adalah suatu variabel yang tidak bisa dirubah, misalnya penyakit TBC, karena
fokus dari suatu penelitian itu kita untuk mengobati suatu penyakit TBC. Kemudian berikutnya saya berikan contoh, yaitu tentang gambar suatu tanaman yang diserang oleh suatu serangga sejenis kutu. Nah, bagaimana menentukan objek biologinya? Karena jenis kutu itu adalah merupakan serangga dan dapat dimasukkan ke dalam dunia animalia. Nah, sedangkan tingkat organisasinya, yaitu karena terlihat di gambar ini hanya satu pohon yang terkena dan seluruh bagian tanaman diserang oleh serangga ini, maka dikatakan tingkat organisasinya bisa individu. Tetapi apabila di dalam gambar itu terdapat banyak pohon, maka bisa dikatakan tingkat organisasinya itu adalah populasi. Nah, bagaimana orientasi masalah? Nah, orientasi masalah kita menggunakan kalimat tanya, yaitu apakah tanaman penghalang jenis apa? Tentunya melalui studi pustaka ya, dapat mengurangi serangan serangga pada tanaman. Tanaman apa? Nah, hipotesisnya tinggal menghilangkan kata tanya sehingga menjadi tanaman penghalang apa dapat mengurangi serangan serangga pada tanaman apa. Sehingga judul yang tepat adalah tanaman apa dapat digunakan sebagai penghalang serangan serangga pada tanaman. Sekali lagi, orientasi masalah itu dipilih dari beberapa masalah yang ada, misalnya bisa cara pencegahan, bisa cara pengobatan, bisa juga dampak terjadinya serangan ini, bisa juga. Sehingga karena judulnya saya ambil seperti itu, maka variabel bebas itu bisa saya simpulkan bahwa bisa menggunakan jenis tanaman. Jadi jenis tanaman apa yang bisa menjadi penghalang serangan serangga tersebut, atau jarak tanamnya. Sebaiknya jarak tanamnya itu berapa. Jadi dalam suatu penelitian nanti jarak tanamnya dibuat ada yang 20 kali 20 seperti itu. Jadi tergantung. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah serangan serangga. Jadi sekali lagi, orientasi masalah itu bisa cara pencegahan, bisa cara pengobatan, bisa juga dampak yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan melalui 2 contoh. Semoga dari 2 contoh itu kalian dapat memahami, mengelompokkan objek biologi, kemudian tingkat organisasi kehidupan, orientasi masalah, hipotesis, penentuan judul, apabila kalian membuat sebuah tulisan, kemudian variabel bebas dan variabel terikat. Semoga pemaparan yang singkat ini kalian dapat memahami ruang lingkup biologi, khususnya dalam penentuan objek biologi tingkat organisasi dari masalah yang diberikan. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak baik materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.